Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kusto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Balik lagi kita di Blog Kusto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Kali ini kita akan mengobrolkan sebuah keadaan politik yang hari ini sedang trending di mana-mana. Hari ini adalah hari ketiga pasca aksi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok akademik, mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh kalangan rakyat yang menyebar di berbagai macam daerah. Dalam aksi untuk menuntut, ketika itu ada permainan politik oleh balik dalam upaya revisi Undang-Undang Pilkada. Yang sebetulnya aksi ini adalah akumulasi dari segala macam hal dan dosa dari pemerintah, baik itu datang dari eksekutif, legislatif, sampai dengan yudikatif. Beberapa hari pasca aksi begitu banyak perkembangan penggiringan opini seperti biasanya dalam pola keadaan demokrasi di rezim Pak Joko Widodo. Ada buzzer yang haus akan harga diri, ada influencer, ada tiktokers yang haus akan viralitas, ada artis-artis sensasional dan lain sebagainya yang berupaya untuk menggiring opini apa yang kemudian menjadi aksi dari rakyat hari ini gitu ya. Nah, inilah yang ingin kami obrolkan. Bagaimana penggiringan opini tersebut kita counter sebagaimana mestinya, apa yang menjadi poin serta substansial dari aksi rakyat pada beberapa hari kemarin. Bahkan sampai hari ini kalau kita lihat meskipun ada pengumuman dari anggota DPR, meskipun ada pengumuman dari pihak KPU dan kemudian ada penegasan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, bagaimana para elit politik ini, bagaimana para cukong-cukong yang bekerja di belakang elit-elit politik ini sangat mudah untuk kemudian memainkan pola keadaan politik yang hari ini A ditawarkan kepada masyarakat, sebentar subuh bisa berubah menjadi sampai dengan Z. Nah, inilah yang terus dikawal oleh kawan-kawan semua yang berada pada titik-titik aksi di masing-masing daerah. Terlihat juga hari ini khususnya di kota Semarang begitu sigap prepare-nya para aparat penegak hukum untuk menghalau para masa aksi yang akan melakukan aksi hari ini. Sudah disiapkan persiapan yang luar biasa memperlihatkan bahwa aparat ini sebetulnya bukan datang ke situ untuk memberikan keamanan kepada para masa aksi, tetapi untuk berperang dengan masa aksi. Bagaimana mobil water cannon, persiapan dengan alat-alat tempur dan lain sebagainya itu sudah disiapkan. Terlihat dari CCTV kota Semarang, luar biasa Dan hal semacam ini terlihat di beberapa titik aksi di hampir semua daerah di Indonesia. Beberapa hari sampai hari ini terlihat begitu banyak perlakuan represivitas dari aparat penegak hukum yang mestinya fungsi mereka adalah memberikan keamanan kepada para demonstran, kepada rakyat, kepada masyarakat untuk menyampaikan ekspresi, aspirasi dan pendapatnya, tetapi kemudian berubah menjadi tameng dari para pejabat-pejabat, berubah menjadi pagar besi, pagar yang menakutkan dari para pejabat-pejabat yang hanya tahu untuk kemudian bagaimana memberikan pola permainan dalam kepentingan-kepentingan politik. Ada beberapa poin yang kami catat bagaimana para influencer, buzzer, tiktokers, dan artis-artis sensasional ini berupaya untuk menggiring opini, upaya untuk memecah belah fokus dari apa yang menjadi poin dan substansial dari aksi rakyat hari ini. Yang pertama, bagaimana mereka coba untuk mengkampanyekan bahwa apa yang hari ini kita tuntut adalah hanya untuk mengakomodir kepentingan dari partai PDIP itu sendiri. Dan tidak sadarkah masyarakat bahwa sebetulnya PDIP lah juga merupakan salah satu bagian dari segala macam permainan politik sampai hari ini telah dilakukan. Yang pertama ingin kami tegaskan, sudah sekian lama dikatakan bahwa rakyat berjuang atas nilai, bukan kepentingan atas kelompok termasuk kepada partai PDI Perjuangan. Kalau kemudian tetap disisipkan bahwa apa yang dilakukan PDI Perjuangan selama ini adalah
salah satu apa yang menjadi hasil kerja permainan politik hari ini itu sudah sadar sejak dulu. Rakyat sudah sadar sejak dahulu, ya. Tentu saja kita masih ingat siapa partai yang kemudian mengusung, membaik-baikkan, ya, mengagung-agungkan nama dari Mulyono ini, ya, untuk kemudian ditawarkan kepada rakyat, dan hari ini seakan mereka ingin melepaskan tanggung jawab dan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang pertama, bahwa tidak ada kepentingan yang tersusupi kepada kepentingan partai itu sendiri. Kalau toh kemudian pada pelaksanaan teknisnya ada undang-undang yang mengakomodir kepentingan dari salah satu partai, itu terlepas dari apa yang ingin diperjuangkan oleh rakyat hari ini. Rakyat ingin ada nilai keadilan dalam kontestasi pemilihan demokrasi di Indonesia. Dan sebetulnya apa yang menjadi alasan aksi hari ini bukan hanya sekedar tentang pembahasan revisi undang-undang pilkada, tetapi adalah akumulasi dari segala macam hal yang dilakukan oleh pemerintah, baik legislatif, eksekutif, sampai dengan yudikatif. Legislatif main-main dengan berbagai macam rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Undang-undang masyarakat adat, batalkan RKUHP, batalkan undang-undang KPK, sahkan, bahas sesegera mungkin undang-undang perampasan aset dan segala macam rancangan undang-undang yang dibutuhkan masyarakat dan didorong sejak beberapa tahun lamanya. Bukan undang-undang yang kemudian hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan elit politik dalam jangka waktu hanya beberapa hari kontestasi pemilihan demokrasi dilaksanakan, tiba-tiba kemudian mereka seakan merasa ada pembahasan yang sifatnya urgent dan kemudian harus dibahas dan dirubah, ya itu adalah undang-undang pilkada. Bukan hanya sekedar itu, ya. Dari urusan legislatif yang sekian banyak telah mencederai apa yang disebut dengan keadilan pada rakyat, itulah yang menjadi titik fokus juga rakyat aksi hari ini, ya. Belum lagi dari sisi pemerintah eksekutif, sekian banyak dosa Jokowi, sekian banyak janji-janji yang pernah ditawarkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih 2014 sampai dengan 2019. Hari ini masih banyak yang terlewatkan atau terhianati. Bagaimana hari ini ada upaya pembangunan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo memberikan akses kebebasan kepada anak-anaknya untuk bisa berkontestasi dengan mengutak-atik berbagai macam aturan. Sebelumnya juga kita lihat ada permainan dari kelompok yudikatif. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dengan segala macam pelanggaran kode etiknya sampai dengan harus ketua dari Mahkamah Konstitusi dipecat dari jabatannya. Tetapi itu tidak cukup untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Karena yang dibutuhkan bukan hanya sekedar ia dicopot dari jabatan ketuanya, tetapi dicopot dari hakim Mahkamah Konstitusi dan diberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Karena di situ ada permainan politik luar biasa. Belum lagi hari itu, ya, Mahkamah Agung berupaya untuk meloloskan aturan untuk mengakomodir kepentingan dari salah satu putra presiden. Dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian dianulir lagi oleh pihak balik, sehingga pada akhirnya semua itu terakumulasi menjadi dosa dari pemerintah dari sisi legislatif, yudikatif sampai dengan eksekutif. Inilah yang membuat aksi masyarakat semakin marah dan terjadi chaos di mana-mana. Bukan hanya sekedar masyarakat ikut andil dalam revisi undang-undang pilkada. Kemudian yang kedua, tentang chaos, keributan, pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepada massa aksi yang ikut melakukan aksi demonstrasi, di mana kampanye mereka adalah tidak akan mungkin para aparat penegak hukum ini akan melakukan aksi represivitas kepada massa demonstran kalau kemudian tidak ada aksi yang lebih dulu dilakukan oleh massa aksi dari demonstran ini. Ya, inilah pola-pola yang sudah terjadi berulang-ulang, tetapi kemudian dalam faktanya terlihat tidak ada dendam atau niatan untuk perang yang ingin dilakukan oleh kelompok massa aksi. Dan beberapa kali pola-pola demonstrasi yang terjadi di Indonesia terlihat kok banyak aksi represivitas dari aparat penegak hukum, tapi di setiap aksi-aksi yang akan dilakukan, aksi-aksi yang mendatang, tidak pernah massa aksi ini berniat untuk membawa alat pungkul, senjata,
gerigi, dan lain semacamnya untuk kemudian membalas dendam pada aksi-aksi represivitas dari aparat penegak hukum. Jadi memang di bawah adalah hanya tuntutan dan aspirasi, sikap kritis serta empati terhadap ketidakadilan yang terjadi pada negara ini. Bukan sekedar ucuk-ucuk datang, kemudian diakhiri dengan chaos, keributan, dan saling tuduh bahwa polisi lebih dulu, masa aksi lebih dulu, dan lain sebagainya. Apalagi bahwa aparat keamanan ini dimodali dengan pelatihan khusus, pelatihan fisik, dimodali dengan senjata, dimodali dengan alat, dimodali dengan fasilitas untuk kemudian bisa dilakukan untuk pengamanan, tetapi juga bisa dilakukan untuk pemukulan kepada massa aksi dan demonstran. Dan inilah yang terjadi pada hari ini. Dan kalau kemudian hal ini terus dibentur-benturkan, yang ingin kami sampaikan adalah berdirilah pada posisi kelompok-kelompok yang rentan. Kalau mau dibandingkan antara aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan TNI, berhadapan dengan kelompok massa aksi, dalam hal ini adalah demonstran, mahasiswa, akademisi, koalisi masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari modal senjata, modal alat, fasilitas, dan lain sebagainya, tentu saja yang akan lebih banyak memakan korban ketika terjadi chaos, keributan, dan semacamnya adalah kelompok mahasiswa, kelompok pendemo, kelompok akademisi, kelompok koalisi masyarakat sipil. Pun kalau kemudian dibawa kepada ranah hukum, terlihat tidak banyak aparat penegak hukum yang ditindak atas tindakan sewenang-wenang mereka melakukan represivitas terhadap kelompok massa aksi. Tetapi kemudian kalau kita balik, massa aksi cepat sekali untuk kemudian ditangkap, dipukuli, dipenjara, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka dan semacamnya. Dan kemudian toh ada aturan treatment pengamanan dari aparat penegak hukum terhadap massa aksi. Tidak ucuk-ucuk ketika terjadi sedikit keributan, aparat penegak hukum seakan-akan berubah menjadi singa yang haus dan lapar. Bagaimana mereka siap meringkus para aksi, para massa aksi, para demonstran yang barangkali datang hanya ingin membawa aspirasi, yang barangkali datang ingin berniat mendukung gerakan untuk mewujudkan keadilan demokrasi di Indonesia, menolak dinasti politik, menolak kerja-kerja permainan politik jahat dari para legislator di Indonesia. Terlalu sempit untuk kemudian menyimpulkan hitam dan putih antara kasus yang terjadi pada kepolisian dan massa aksi. Kita luput bahwa aparat keamanan, para demonstran sebetulnya adalah orang-orang yang hanya berjuang pada praktik-praktik teknis ketika terjadi ketidakadilan yang ada pada negara. Kita lupa untuk menyeret para anggota-anggota DPR, pemerintah, orang-orang pada kelompok yudikatif untuk kemudian mengklarifikasi, menjelaskan kepada rakyat, kalian sudah digaji, parfum kalian, baju kalian, celana kalian, fasilitas yang kalian miliki, semua bersumber dari rakyat. Bagaimana ketika kalian berkampanye sibuk untuk memikirkan bagaimana cara berhadapan dengan masyarakat, menarik simpati masyarakat, bisa friendly dengan masyarakat, tetapi kemudian ketika ada aksi, kalian justru akan mati rasa semua indera yang ada pada tubuh. Nah, ini yang luput dari perhatian kita. Bagaimana para pejabat ini seakan-akan tidak terlibat dalam hal teknis yang membuat massa demonstran, massa aksi, dan kepolisian ribut dan chaos. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Ada satu pandangan antara aparat penegak hukum, massa aksi, demonstran, untuk kemudian lebih menuntut bahwa hal yang terjadi hari ini, keributan, chaos, dan perusakan fasilitas di mana-mana adalah ibarat tidak ada asap sebelum ada api. Nah, apinya ini adalah para pejabat ini, anggota-anggota DPR, pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dan orang-orang yang berada dalam kelompok yudikatif. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Kaisang hari ini dengan istrinya, yang orang-orang marahkan adalah bagaimana Kaisang dan istrinya tidak memperlihatkan sebuah sikap tauladan dari seorang anak pejabat, apalagi setingkat presiden itu sendiri. Ketika di negaranya, ketika di Indonesia, rakyat marah dengan kelakuan para pejabat, termasuk kepada bapaknya. Karena ada upaya untuk kemudian membangun dinasti, seakan-akan mereka tidak melihat itu sebagai satu masalah untuk memperlihatkan sikap tauladan,
sikap simpati, sifat empati kepada masyarakat. Liburan ke sana kemari, pakai jet pribadi dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Dan inilah kenapa kita menolak dinasti politik itu terjadi. Karena seperti yang ditampilkan oleh keluarga Mulyono ini. Bapaknya presiden berupaya untuk kemudian menjadikan keluarga-keluarganya bisa menjabat di setiap sektor-sektor pimpinan-pimpinan elected official yang ada di negara ini. Sehingga kekuasaan termonopoli, akses fasilitas termonopoli, kesempatan kerja, akses ekonomi, semua termonopoli oleh satu kelompok dan cukong-cukong di belakangnya. Seperti halnya ini, ketika presiden didemo oleh rakyatnya, keluarga-keluarga mereka yang seharusnya memperlihatkan sikap tauladan kepada rakyat, ini kemudian justru sebaliknya. Karena mereka punya akses menggunakan jet pribadi, punya akses terhadap ekonomi, punya akses terhadap fasilitas dan lain sebagainya. Seakan-akan apa yang rakyat tuntut atas tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh presiden, bapak dari Kaisang dan mertua dari istri Kaisang ini, seharusnya tidak melakukan aksi-aksi yang tidak memperlihatkan sikap-sikap hedonis dan tidak tauladan kepada rakyat. Syukur-syukur sampai hari ini ada kelompok-kelompok yang pada akhirnya menyadari bagaimana jahatnya, zalimnya, kacaunya rezim kepemimpinan Pak Joko Widodo selama 10 tahun. Karena sejak 9 tahun yang lalu, Abi Gusnor selalu mempertegas bagaimana nampak secara nyata kejahatan, kezaliman, keburukan dari rezim yang sampai hari ini berlangsung. Tetapi kemudian tidak banyak yang memperhatikan, memberikan perhatian kepada hal demikian. Kami tidak ingin menyerang atau menuntut kepada personal tertentu. Karena toh mau bagaimana juga. Saat ini Abi Gusnor sedang dipenjara selama 4 tahun. Syukur-syukur kalau kemudian pada akhirnya setelah banyak orang yang terbuka matanya, yang terbuka hatinya melihat kelakuan rezim hari ini, Abi Gusnor ini kemudian mendapatkan keadilan. Syukur-syukur ya. Tetapi yang ingin kita tekankan bukan hanya sekedar kepentingan dari Abi Gusnor untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi keburukan dari rezim ini, tapi adalah bagaimana mengupayakan perjuangan ini dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selalu akan ada orang-orang yang sadar sehingga perjuangan ini terus berlanjut dan berlipat ganda. Demikian obrolan kita kali ini sahabat-sahabat semua. Saya persingkat saja agar kemudian kita bisa mendapat poin-poin inti dari apa yang menjadi fokus aksi dari rakyat hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.